Tiga. Selamat siang, Pak Novario. Eh, kami kami kali ini akan melakukan presentasi untuk memenuhi nilai dari final project kami untuk memenuhi nilai UAS. Kali ini topik dari pembahasan kami adalah jumlah peserta didik pada tingkat SD pada tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arjuna Prasetya dengan NIM 825230025. Nama saya Kinevel Karatunadi dengan NIM 825230016. Nama saya Patrick Feli dengan NIM 825230139. Nama saya Michael Panatan Silvano dengan NIM 8252301. Lalu di sini kita akan menjelaskan dataset jumlah peserta didik tahun 2023. Dataset ini berisi jumlah peserta didik sekolah dasar SD tahun 2023 di seluruh provinsi di Indonesia. Data mencakup jumlah siswa di sekolah negeri dan swasta, serta total keseluruhan per provinsi. Informasi ini dapat digunakan untuk menganalisis distribusi siswa membandingkan antar provinsi dan mengevaluasi proporsi antara sekolah negeri dan swasta. Data ini kami ambil dari website Data.go.id. Lalu ke IRD dataset. IRD ini dirancang untuk mempresentasikan sistem penataan jumlah murid berdasarkan provinsi dan status sekolah. Lalu kita ke dataset jumlah sekolah, guru, dan murid tahun 2023. Dataset ini menyajikan data pendidikan tingkat SD berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Informasi dibagikan menjadi 3 kategori. Masing-masing dikelompokkan menurut status sekolah, negeri, swasta, dan total. Lalu ke IRD dataset, ada provinsi, murid, guru, sekolah, dan status sekolah. IRD ini memperlihatkan beberapa entitas yang menunjukkan data murid, guru, dan juga sekolah berdasarkan provinsi-provinsinya. Lalu rancangan ETL, Extract Transform Load adalah proses perancangan alur kerja pengolahan data yang terdiri dari 3 tahap, yaitu extract, mengambil data dari sumber seperti file Excel atau database, transform, membersihkan, memperbaiki, dan memodifikasi data agar sesuai kebutuhan, dan load, memasukkan data yang sudah bersih ke dalam sistem penyimpanan akhir seperti database atau data warehouse. Lalu rancangan dilanjutkan oleh Michael. Di rancangan, kita akan mengubah dataset pengekstrasinya menjadi tabel. Kemudian transformasi kita akan mengecek dan memperbaiki jika ada data yang rusak. Nah, setelah data bersih, kita akan melakukan proses loading untuk membuat tabel fact dan tabel dimensinya. Pada ekstrak merupakan prosedur tersimpan bernama ekstrak. Mulai ekstrak yang berfungsi untuk melakukan proses ekstraksi data peserta didik tingkat SD dari file Excel ke dalam sebuah tabel SQL server. Proses ini dilakukan dengan cara membaca file yang tersimpan di direktori lokal menggunakan perintah bulk instruct. Kemudian memasukkannya ke dalam tabel bernama ekstraksi peserta didik SD 2023. Prosedur ekstraksi mulai ekstrak sekolah merupakan prosedur yang digunakan untuk mengekstrak data dari file CSV eksternal berisi informasi jumlah sekolah guru dan murid SD per provinsi. Prosedur ini melakukan proses bulk insert untuk mengimpor data dari jumlah sekolah guru dan murid sekolah dasar SD 2023. Lalu ke bagian transform. Di bagian ini, kita akan melakukan sebuah pengecekan untuk data seperti spasi yang berlebihan, nilai nol, dan penjumlahan total dari negeri dan swasta. Next. Lalu, selanjutnya setelah melakukan pengecekan, kami membuat prosedur untuk membersihkan data pada tabel peserta didik yang tadi kami cek. Setelah dijalankan, bisa kita lihat bahwa data sudah diperbaiki. Untuk tabel jumlah sekolah SD 2023, kami melakukan beberapa pengecekan. Spasi berlebihan untuk mengecek dan menghapus spasi di nama provinsi agar konsisten. Validasi total, mengecek bahwa kolom total merupakan hasil penjumlahan dari negeri plus swasta. Ini dilakukan untuk 3 kolom, yaitu total sekolah, murid, dan juga guru.
Dan ini adalah penjalanan prosedurnya dan hasil akhir dari pengecekannya. Selanjutnya kita masuk ke proses load. Di sini kita membuat 4 dimensi dan juga satu fact seperti yang kita rancang sebelumnya. Yang pertama ada pemuatan DIM provinsi, yang dimana mencakup beberapa kolom yaitu provinsi, kode Kemdagri, kode BPS, yang mengambil data dari tabel transformasi yang sebelumnya sudah dibersihkan yaitu transformasi peserta didik. Lalu yang kedua ada pemuatan DIM sekolah dengan beberapa kolom yaitu sekolah key, provinsi, status jumlah sekolah dengan mengambil data dari jumlah jumlah sekolah SD 2023. Lalu selanjutnya ada pemuatan DIM guru yang mengambil yang menampilkan beberapa kolom yang diantaranya guru key, provinsi, status, jumlah guru. Data dari dimensi ini diambil dari tabel transformasi jumlah sekolah SD 2023. Lalu selanjutnya ada dimensi murid dengan kolom murid key, provinsi, status, jumlah murid yang mengambil data dari tabel transformasi peserta didik SD 2023. Nah, yang terakhir kita membuat fact yang berisi provinsi key, sekolah key, guru key, murid key, provinsi, status, jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah murid. Yang diperhatikan di sini adalah pada tabel fact akan hanya menampilkan status yang bersifat total. Jadi jumlah negeri dan swasta yang hanya akan ditampilkan pada table fact. Dan ini adalah table-table rancangan skemanya dari dimensi provinsi, sekolah, guru, murid, dan juga fact-nya. Ini table-table yang sudah dibuat untuk dimensinya. Lalu ini table fact yang pendidikan yang sudah dibuat. Provinsi, sekolah key, guru key, murid key, provinsi, status yang hanya total, jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah murid. Dari table fact dan dimensi yang kita buat pada proses load, kita membuat rancangan skema data warehouse-nya berbentuk star schema, seperti pada gambar. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.